Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast Kanal Edisi 320. Kali ini bersama saya Ajun Nurmalita dan kita akan membahas mengenai program pengungkapan sukarela atau Voluntary Disclosure Program. Selamat datang di Kanal Edisi 320, membahas topik perpajakan terkini yang dapat kamu nikmati melalui Spotify dan kanal YouTube. Dengar dan saksikan. Wahai para pemuda, pemimpin bangsa, pemilik negeri ini, bayarlah pajak Anda untuk Indonesia. Beragam informasi perpajakan yang menarik tersaji di Spotify dan di kanal YouTube. Hanya di Kanal Edisi 320. Nah, kali ini kita ditemenin sama narasumber kita yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kang Roni Rovinka ya. Lagi-lagi Kang Roni, apa kabar Kang Roni? Baik, Iya, Mbak Jun. jangan bosen-bosen ya, kita undang terus bersama kita di sini. Oh, nggak pernah bosan kita. Nggak akan pernah bosen ya. Oke, baik, sebelum kita mulai kita akan mau mengucapkan apa dulu nih Kang Roni? Selamat tahun baru dulu ya. Iya. Buat kawan pajak nih. Betul. Kita mengucapkan selamat tahun baru kepada kawan pajak dimanapun kita berada, karena di tahun baru ini kita berharap ya semoga pandemi segera berakhir tentunya. Amin. Dan kita kembali beraktivitas seperti biasa. Betul. Dengan semangat baru ya, mengharapkan semua ekonomi juga pulih, rekreasi pulih, semuanya pokoknya kita kembali Amin. ya. Oke. Amin. Itu yang kita harapkan. Ya, dan teman-teman kita akan membahas mengenai program pengungkapan sukarela nih yang sedang hits-hitsnya dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan ya. Ya, menurut Kang Roni sebenarnya apa sih tentang program pengungkapan sukarela itu? Ya, program pengungkapan sukarela nih ya, Mbak Jun. Jadi memang program ini ditujukan untuk untuk memberikan kesempatan nih kepada wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela. Secara sukarela secara ya. sukarela apa harta-harta yang memang belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Iya. Tuh, baik di tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Iya. Yang melalui kebijakan 1 atau harta-harta yang memang belum dimasukkan di tahun 2020 nih. Melalui kebijakan 2. Jadi ada 2 kebijakan ya. Ya, ada 2 kebijakan. Tapi biasanya di kalangan teman-teman kawan pajak atau mungkin di luaran sana kita pasti dengar, loh apa bedanya program pengungkapan sukarela ini sama program TA? Kan banyak tuh. Kan seperti yang kita tahu ya, karena program tax amnesty sudah dilaksanakan dengan suksesnya dulu oleh Direktur Jenderal Pajak. Kenapa sih harus ada lagi program PPS ini? Ya, kita ketahui bahwa program tax amnesty ini itu bisa disebut sebagai program tax amnesty paling sukses nih ya. Iya. Di dunia bahkan gitu. Program tax amnesty kita ini adalah program tax amnesty yang paling sukses. Paling sukses. Kenapa Betul. itu Kang Roni? Bisa dibilang paling dilihat sukses. dari pertama jumlah yang pengikutnya nih. Dulu luar biasa animo masyarakat besar sekali. Iya, animonya ya, Wajib animo pajak, masyarakat ya, wajib besar pajak sekali. itu luar biasa. Terus juga jumlah uang tebusannya Iya. itu juga luar biasa dulu. Tembus 100 triliun ya dulu. Luar biasa. Memang paling sukses lah gitu. Tapi dengan adanya program pengungkapan sukarela ini, itu memang ada hubungannya ya. Yang kebijakan 1 itu ada hubungannya, tapi bukan kelanjutan, bukan. Oh bukan, ini berarti ini beda ya, beda programnya. Makanya ya. kita tidak boleh menyebut ini sebagai tax amnesty jilid 2. Jilid 2, oh berarti ya. Ya, ini memang terpisah. Nama programnya pun berbeda. Yang satu tax amnesty, yang satu program pengungkapan sukarela. Ya. Betul. Karena yang ini adalah namanya saja program pengungkapan sukarela, berarti kita mengundang kepada wajib pajak untuk secara sukarela nih mengungkapkan hartanya. Iya. Gitu. Dan memang tarifnya tidak serendah tax amnesty. Tapi tetap ini tarifnya ini jauh lebih rendah dari tarif normal. Iya. Diskon lah ya, diskon ya, tarif nih. Iya. Bukan cuma pusat perbelanjaan aja yang diskon. Tapi kita juga ngasih nih diskon. Oke. Tapi yang namanya diskon kan pasti terbatas nih waktunya. Iya, ada limit waktunya atau Betul. iya, nggak pasti sepanjang tahun ya. Enggak, diskon gitu. itu ada.
Dan hanya waktunya terbatas sekali limit gitu ya, hanya 6 bulan. Gitu. Oke. Dari 1 Januari sudah mulai nih sebetulnya. Sudah mulai ya, karena sekarang udah tanggal 4 ya. Jadi udah mulai. Mulainya kan dari 1 Januari 2022 sampai 30 Juni nih 2022. 30 Juni, berarti memang waktunya singkat sekali ya Kang Roni. Betul, cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan, oke. Baik kawan pajak, kita akan baru kenalan nih tentang program pengungkapan sukarela itu seperti apa. Sebentar lagi kita akan lebih mengulik lagi nih sama Kang Roni tentang apa sih dan juga bagaimana sih tentang program pengungkapan sukarela ini secara lebih spesifik lagi. Kita akan kembali lagi bersama saya Aju Nurmalita di Kanal Edisi 320. Oke kawan pajak, kita kembali lagi di podcast Kanal Edisi 320. Kita akan membahas lagi, lebih mengulik lagi tentang program pengungkapan sukarela bersama Kang Roni Rovinka. Oke. Siap. Seperti yang kita tahu, hari ini kita sudah memasuki tanggal 4 Januari 2022. Kira-kira kawan pajak nih sudah menyiapkan apa aja nih untuk mengikuti program pengungkapan sukarela? Apa aja yang perlu kita siapkan? Coba kita tanya langsung ke Kang Roni. Kalau mau ikut program PPS ini gimana sih Kang? Apa aja sih yang perlu kita siapkan? Berkas-berkasnya, berkas-berkasnya. Oke, sebelum kita membahas mengenai berkas apa saja nih harus siapkan, kita akan bahas dulu mengenai siapa sih yang berhak untuk mengikuti ini. Betul, ya. Nggak mungkin semua ya? Ya, nggak semua gitu. Karena ini berbeda nih antara kebijakan 1 dan kebijakan 2. Berbeda. Nah, kalau di kebijakan 1 itu adalah alumni TA. Intinya itulah. Namanya alumni kan berarti pernah lulus nih. Namanya alumni kan lulus nih. Nah, tanda lulusnya itu pernah mengikuti teks amnesti dan mendapatkan surat keterangan atau SKT. SKT-nya ya. Tentang pengungkapan hartanya dulu. Pernyataan harta ya. Pernyataan harta betul, iya. Nah, kalau di teks amnesti itu kan kita dapat surat pernyataan harta dan dasarnya atau apa ya? Jangka waktu teks amnesti itu kan dulu di tahun 2016 dan 2017. Iya. Dan hartanya adalah basis hartanya adalah di akhir tahun 2015. Basis hartanya nih. Nah, sama kebijakan 1 pun sama. Basis hartanya adalah di akhir tahun 2015. Iya. Nah, yang bisa mengikuti kebijakan 1 itu adalah wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang mengikuti teks amnesti. Iya. Nah, yang dulu mengikuti teks amnesti nih yang dulu. Alumnus ya. Alumni lah, ya alumnus. Berarti reuni lagi nih mereka. Reuni lagi gitu. Karena hartanya masih sama, gitu. Hartanya sama. Nah, ini sasarannya adalah buat orang-orang atau wajib pajak ya. Iya. Dan itu bisa untuk orang pribadi maupun badan. Berarti bisa. Syaratnya ya. cuma 1. Dulu pernah ikut teks amnesti itu dan syaratnya. mendapatkan surat keterangan. Yang dibuktikan dengan surat keterangan surat itu yang saat teks amnesti dulu. Betul. Ya. Hartanya itu dilihat. Basis hartanya adalah akhir tahun 2015. Akhir tahun 2015 ya. Karena kan ya namanya manusia nih ya Mbak Jun. Manusia kan tempatnya salah dan lupa. Iya gitu. betul. Kan seperti yang sudah saya bilang nih kadang ada yang lupa. Kan ada yang kelewat. Nah, tapi kayaknya lebih banyak yang pura-pura lupa. Iya, pura-pura lupa. Iya, aduh, udah deh pura-pura. Berarti sengaja dilupain nih. Iya. Cukup mantan saja jangan dilupakan. Harta jangan. Harta jangan. Terutama diungkapkan nih. Iya. Gitu. Kalau mantan udah biar kubur aja lah. Jangan diungkapin lagi. Jangan. Nanti bisa bermasalah. Aduh. Sama ini harta juga sama nih bisa bermasalah kalau nggak diungkapkan. Kalau mantan itu bermasalah kalau diungkap, kalau harta ini bermasalah kalau nggak diungkap. Kalau nggak justru kebalikan ya. Ya, kebalikannya. Ya bermasalahnya kenapa nih Kang Roni? Karena gini, undang-undang TA itu memberikan sanksi yang tegas. Iya. Jadi kalau ada harta yang kelewat ya atau tidak seluruhnya diungkap nih, tidak seluruhnya diungkap, maka sanksinya adalah sebesar 200%. Wow. Besar sekali kan? Sangat besar. Nah, teman-teman mungkin ada nih kawan pajak di sini yang mendapatkan himbauan lah gitu ya, atau mungkin SP2DK dari AR tentang harta yang di bawah 2015. Iya. Karena kita ada yang namanya pertukaran data ya, atau istilah kerennya namanya IOI atau singkatannya Automatic Exchange of Information gitu. Jadi kita kerjasama nih dengan bukan cuma di Indonesia aja, bukan, dengan seluruh dunia, terutama di anggota-anggota negara OECD. Nanti kepanjangan deh kalau dibahas ya. Pokoknya ada pertukaran data lah gitu. Nah, mungkin dihimbau nih, ternyata
lupa gitu kan, ada yang belum diungkap. Diberikanlah kesempatan untuk ya harta yang lupa-lupa itu untuk diungkapkan di kebijakan satu ini. Oh begitu ya. Jadi terutama yang tadi yang alumnus TA tadi. Diberikan kesempatan untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkap. Ya untuk menghindari sanksi yang 200% tadi, itu ya. Betul ya, gitu. Kan jauh nih 200% dibandingkan dengan tarif kebijakan satu. Iya. Nah, kita bahas nih sekarang. Oke, kita langsung penasaran ya Pak. Tarifnya berapa sih gitu? Jauh nggak dari 200%? Iya, selisih berapa sih kalau cuma berapa doang lah bisa ternyata enggak lah ya. Ibu-ibu kan biasanya dihitung nih berapa nih kan kalau. Iya sih selisih 100 perak aja dihitung kita. Nah, dihitung sama nih. Pasti kan wajib pajak juga mencari pemenuhan kewajiban itu yang memang paling ekonomis kan itu sudah sifat nature-nya manusia memang begitu. Pasti begitu. Makanya ada nih kebijakan satu ini untuk memberikan diskon lah gitu ya tentang tarifnya. Nah, di tarif di kebijakan satu ini sekali lagi kebijakan satu ini untuk yang alumnus TA dan untuk yang harta sampai dengan tahun 2015 dan ada harta siapa tahu ada harta yang lupa saat pengungkapan TA dulu ya. Betul, sampai dengan tahun 2015 aja nih 2015 ya kawan pajak. Nah itu tarifnya adalah sebesar ada 3 tarif nih, sama kebijakan juga ada 3 tarif. Sama. Yang pertama tarifnya yang paling rendah adalah 6%. 6% ya, ini yang paling rendah nih. Betul, nanti kita bahas nih yang 6% apa aja ya. Iya, oke. Nah, yang kedua ada 8%. 8%. Nah, yang ketiga 11%. 11%. Jadi tarifnya 6, 8 dan 11. Kalau gitu memang selisih jauh banget daripada kalau kita kena sanksi 200% ya Kang Roni ya. Jauh lah, 200 dibanding dengan 6. Sangat jauh kalau gitu. Nah, namanya juga sukarela ya. Gitu. Jadi silakan gitu untuk kawan pajak yang memang belum mengungkapkan, silakan untuk mengungkapkan harta-harta yang sampai dengan tahun 2015. Iya. Nah, tarif pertama kan tadi 6%. 6% ini. Untuk apa aja nih? Ya. Nah, tarif yang 6% ini untuk apa saja? Nah, ini tarif 6% ini adalah untuk yang pertama untuk harta dalam negeri. Untuk harta dalam negeri, ya. Yang kedua adalah untuk harta luar negeri yang direpatriasi. Oh, tapi yang direpatriasi ya. Yang kedua harta luar negeri yang direpatriasi. Ya, kalau ada apa bedanya repatriasi sama terasi? Jauh beda. Kalau repatriasi itu memindahkan, memindahkan dari luar negeri dimasukkan ke dalam negeri. Ke dalam negeri. Ini repatriasi. Kalau terasi ibu-ibu lah yang paling tahu ya. Itu memindahkan selera mungkin dari luar ke rumah. Dari nggak mau makan jadi mau makan ya itu. Sama lah gitu. Nah itu repatriasi itu dipindahkan. Sama yang tarif 8% pun itu sama. Syaratnya adalah untuk harta dalam negeri dan untuk harta luar negeri yang direpatriasi. Cuma karena yang 6% ini kan lebih rendah nih. Pastinya kalau kita diskon juga belanja nih, kalau tarifnya lebih rendah kan term and condition berlaku lah, syarat dan kondisi berlaku. Sama ini juga term and conditionnya ada gitu, syarat-syaratnya ada yang berlaku. Nah, syarat-syaratnya adalah perlu kita bahas juga. Ada 2 nih syaratnya. Tapi ini syaratnya bukan kumulatif lah. Boleh salah satunya diambil. Gitu. Oh, jadi salah satu aja bukan harus memenuhi dua-duanya syarat itu, tapi kalau salah satu aja dia sudah bisa memakai tarif yang lebih rendah yang 6% itu. Betul, yang 6% itu. Nah, syaratnya adalah yang pertama ditempatkan di surat berharga negara. Oh ya, surat berharga negara. SBN ya. Surat berharga negara itu apa? Bisa beberapa surat instrumen utang yang memang diterbitkan oleh negara. Antara lain yang pertama misalkan ORI atau obligasi retail Indonesia. Ada juga suku retail Indonesia. Ya, betul. Terus juga ada beberapa lah instrumen utang. Nah, itu yang diterbitkan oleh Indonesia ya gitu. Kalau diterbitkan oleh luar negeri enggak. Kan enggak jadi dalam negeri dong. Betul. Nah, itu syarat yang pertama. Kalau sudah direpatriasi atau dalam negeri ditempatkan di SBN itu boleh. Ya bisa lah dia pakai yang tarif yang lebih rendah ya, yang 6%. Nah, yang kedua adalah ditempatkan di pengolahan sumber daya alam. Atau di renewable energy atau energi terbarukan. Renewable energy yang ada di Indonesia juga pastinya. Betul. Kalau untuk luar negeri enggak. Gitu. Masa harganya udah dipindahin ke sini terus ditaruh di luar negeri kan enggak jadi dapat dong ya. Ya, enggak jadi dapat. Nah, itu dua syarat itu terpenuhi maka bisa menggunakan tarif yang 6%. Oh ya, salah satu dari kedua syarat itu ya Kang Roni. Betul, salah satu aja gitu. Jadi kalau tempatnya di surat berharga negara udah clear tuh boleh. Boleh ya. Nah, kalau enggak ditempatkan di yang renewable energy atau sumber daya alam tadi. Pengolahan sumber daya alam itu boleh.
Nah kalau yang 8% berarti yang tidak memenuhi syarat itu tadi. Oh iya. Nah, bisa di harta dalam negeri atau yang direpatriasi. Tapi dari selain kedua itu ya. Tetapi tidak disimpan di instrumen itu yang 2 tadi. Oke. Dia mendapatkan tarif yang 8%. 8%. Ya. Nah sekarang kalau yang 11% itu apa? 11% ini adalah khusus untuk yang harta luar negeri yang memang tidak direpatriasi atau hartanya memang tetap berada di luar negeri. Tetap berada di luar negeri karena kan banyak juga yang kita investasi di luar negeri juga banyak ya. Jadi kalau nggak mau dimasukkan ke dalam negeri nggak apa-apa, tapi mau ikut program sukarela boleh, cuman pakai tarifnya yang 11% begitu. Kawan pajak ini kan kita tahu bahwa aset orang Indonesia di luar negeri itu ternyata banyak. Iya, betul. Dan diberikan kesempatan kalau memang perolehan hartanya sampai dengan 2015 diberikan kesempatan untuk ikut yang kebijakan 1 tadi dengan tarif yang tadi ya 68 dan 11. 68 dan 11 ya. Jadi begitu kawan pajak. Kalau misalkan ada yang belum kita ungkap, kurang ungkap ya Kang Roni. Kurang ungkap selama TA sampai dengan 2015. Itu nanti bisa ikut di kebijakan 1 dengan beberapa tarif tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Roni ya. Silakan pilih-pilih. Kami tidak men-strict bahwa harus ikut yang ini enggak. Itu pilihannya ada di diserahkan kepada wajib pajak masing-masing untuk memilih mana kira-kira tarif yang lebih yang sesuai. Betul, yang sesuai gitu dan sesuai dengan kondisi dan keinginan dari masing-masing wajib pajak. Iya, tapi betul sih karena wajib pajak diberikan keleluasaan untuk memilih tarif mana itu sesuai banget dengan nama programnya ya, program pengungkapan sukarela ya. Jadi kita nggak ada pemaksaan, nggak ada harus tarif yang ini, harus mengikuti syarat ini. Syarat aja cuma 1 yang harus dipenuhi kan, salah satu gitu. Dan bisa memilih mau pakai tarif yang mana. Itu kan berarti memang secara sukarela ya wajib pajak. Itu untuk mengantisipasi daripada tiba-tiba dapat SP2DK, terkaget-kaget nih, tahu data-data gue dari mana gitu kan. Ya sukarela, suka-suka dan harus rela. Harus rela ya, betul banget. Sekarang kita mau membicarakan tentang kebijakan 2 nih Kang Roni. Iya, kita langsung aja ke kebijakan 2 untuk kawan pajak mungkin ada yang kelewat tadi, ada yang kelewat. Jadi kita hitung di basis pajak itu kan 2015 nih. Iya. Akhir tahun 2015. Iya. Nah terus nilainya berapa nih gitu kan? Nilainya ini berapa? Yang harus kita cantumkan apakah nilai perolehannya atau nilai apanya nih? Iya. Nah ya diatur di di Undang-Undang HPP di klaster program pengungkapan sukarela. Iya, klaster program itu bahwa untuk yang untuk yang kebijakan 1 itu betul-betul strict ditentukan. Oh betul-betul strict ditentukan ya. Jadi secara ketat lah diatur. Yang pertama kalau misalnya hartanya itu adalah berupa kas atau setara kas. Oh ya. Nah, kas atau setara kas baik itu misalnya tabungan, deposito atau mungkin tabungan-tabungan di luar negeri. Iya dan teman-temannya ya. Atau deposito di luar negeri misalnya. Nah itu adalah jumlahnya sebesar nilai nominal di akhir tahun pajak. Oh iya, sebesar nilai nominal di akhir tahun pajak. Artinya gimana? Di nilai nominal di tanggal 31 Desember 2015. 2015 ya. Betul. Basisnya adalah per 31 Desember 2015. Nah, terus juga kalau ada yang properti nih. Iya, properti. Nah, hartanya itu properti. Nah, properti itu adalah sebesar nilai realnya atau minimum sebesar nilai NJOP di akhir tahun 2015. Tuh. Ya, yang ketiga adalah hartanya bentuknya misalnya surat berharga. Nah, surat berharga itu kan ada yang di di listing di publik. Iya. Di bursa ya. Iya, listing di bursa, ada juga yang tidak kan. Iya. Nah, kalau yang listing di bursa, baik itu saham ataupun obligasi, mungkin yang di listing di bursa itu adalah sebesar nilai nilai acuan di akhir Desember di tanggal 31 Desember 2015. Iya, nilai acuan. Itu nilai acuannya. Nilai acuan per 31 Desember 2015 kalau saham ya nilai saham per 31 Desember. Oh iya, gitu. Kalau obligasi ya nilai obligasinya sebesar 31 Desember. Tetapi kalau misalnya dari tadi ya yang sudah disebutkan tadi, terus juga ada yang mobil nih, atau bukan mobil kendaraan. Apa ya namanya? Iya, kendaraan. Nah, transportasi kendaraan itu adalah sebesar NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor yang biasanya bisa dilihat di website Samsat ya. Website Samsat kita bisa lihat
NJKB kita tahun 2015 itu berapa. Oh ya, berarti sama ya pada saat tahun 2015 ya. Betul, karena kan NJKB itu pasti berbeda ya tiap tahun. Iya. Acuannya adalah per 31 Desember 2015. Nah, kalau ada nilai yang tadi disebutkan itu memang tidak ada. Iya. Nah, caranya adalah ya terpaksa kita harus memakai jasa penilai publik atau KJPP lah ya, KJPP, istilah apa namanya, istilah umumnya ya, KJPP. kantor jasa penilai publik. Iya. Nah, itu KJPP. Dan ditentukan nilainya kapan, ya nilainya adalah per 31 Desember 2015. Ya macam-macam apa namanya cara lah ya untuk menilai dan yang dilakukan oleh para penilai tersebut. Intinya kita lihat nilainya per 31 Desember 2015. Pokoknya semua nilai yang kita lihat itu yang per 31 Desember 2015 ya Kang Roni ya. Ya jangan kebijakan satu ya. Yang kebijakan satu ya, jangan salah. Tiba-tiba yang dilihat di 2021 nih. Ya, enggak, yang hartanya yang perolehannya sampai dengan 2015. 2015 aja. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan 2 cukup atau ada penjelasan lain mungkin yang perlu kita nanti kita kulik-kulik lagi ya tentang kebijakan 1 kalau mungkin ada yang terlewat. Sekarang kita itu dulu tanya tentang kebijakan kedua nih. Ya. Kebijakan kedua nih bedanya apa sih sama kebijakan 1? Ya, kebijakan 2 ini yang mengikuti pertama siapa sih yang boleh mengikuti kebijakan 2? Iya. Itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Hanya untuk wajib pajak orang pribadi ya, kawan pajak. Betul. Yang badan memang tidak diberikan kesempatan untuk pengungkapan. Oh iya. Jadi kenapa khusus untuk orang pribadi saja. Iya. Ya diaturnya seperti itu. Oh, diaturnya seperti itu. Iya. Apa namanya khusus untuk orang pribadi dan untuk harta yang diperoleh tahun 2016 sampai tahun 2020. Oh iya, jadi harus diingat-ingat lagi nih kawan pajak, kalau yang kebijakan 1 itu berdasarkan 31 Desember 2015 ya. Betul. Tapi kalau untuk kebijakan 2 itu dari 2016 sampai 2020 dan harta hanya perolehannya perolehannya ya, dan hanya untuk orang pribadi saja. Betul ya. gitu. Nah, basis hartanya adalah per 31 Desember 2020 kalau yang ini. Iya, per 31 Desember. Pun kalau ada utang ya, utangnya juga sama. Jadi itu kan harta yang diungkap itu adalah harta bersih. Iya. Harta dikurangi dengan utang. Dengan utang. Acuannya ya per 31 Desember 2020. Oh, acuannya dari berarti untuk kebijakan 1 kan kita boleh ikut ya, baik orang pribadi maupun badan bisa ikut. Betul. Kan, asalkan dia adalah alumni dari tax amnesty. Kalau yang kebijakan 1. Iya, kalau kebijakan 1 dengan ditujukan esket itu. Kemudian kalau kebijakan 2 bedanya adalah yang boleh mengikuti itu adalah orang pribadi dengan basis datanya dari 2016 sampai 2020. Untuk tarif-tarifnya ada juga perbedaannya nggak? Iya, tarifnya ada. Iya. Tapi sebelum tarif nih kita akan ulas lagi ya. Boleh. Nah itu kan apa namanya tadi 2016 sampai 2020. Iya, 2016 sampai 2020. Untuk perolehannya. Tapi 2016 sampai 2020 pun itu kita lihat perolehannya tahun berapa. Tetapi yang dihitung adalah basis 2020. Oh, sepanjang memang tidak dimasukkan, kan ini untuk harta yang memang belum dimasukkan di dalam SPT tahunan ya. Iya. Nah, kalau misalnya saya mau pembetulan aja nih gitu ya, supaya tarifnya lebih supaya hartanya kan penambahannya lebih kecil nih. Iya. Nah, itu di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Klaster PPS gitu ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 diatur bahwa untuk yang mengikuti kebijakan 2, kalau dia memasukkan apa namanya pembetulan setelah undang-undang HPP berlaku, undang-undang HPP berlaku kan 30 Oktober 2021. Iya, 2021. Undangkannya kan di 30 Oktober 2021. Nah, kalau setelah diundangkannya di 30 Oktober tersebut memasukkan pembetulan, itu maka pembetulannya dianggap tidak disampaikan. Iya. Betulnya dianggap tidak disampaikan. Dianggap tidak disampaikan ya. Terus bagaimana dong kalau yang sebelumnya saya memang belum memasukkan SPT nih di 2020 misalkan atau 2018 2019 juga belum nih, saya boleh nggak menyampaikan SPT tahun 2020? Kalau dari tadi kan pembetulan dianggap tidak disampaikan setelah undang-undang TA berlaku, undang-undang HPP berlaku ya. Iya, undang-undang HPP. Nah, terus kalau yang ini misalnya saya belum lapor nih SPT, boleh nggak lapor? Boleh. Boleh lapor SPT tahun 2020, tetapi hartanya adalah harta di SPT tahun terakhir.
Iya, Misalnya di SPT tahun terakhirnya adalah lapor di 2017 misalnya. Iya. Harta yang dimasukkan adalah harta yang di SPT terakhir di 2017. Oke. Ditambah dengan harta yang diperoleh dari penghasilan tahun 2020. Begitu. Ya. SPT terakhirnya ya. Jadi tidak boleh tuh tiba-tiba tahun 2020 memasukkan SPT tahunan dan memasukkan harta-harta yang lain, gitu. Nggak boleh. Iya. Jadi hartanya adalah tiba-tiba ya. betul, hartanya adalah di harta tahun terakhir memasukkan SPT. Misalnya tadi 2017 terakhir memasukkan SPT dan boleh ditambahkan hartanya adalah sebesar penghasilan di tahun 2020. Oh ya, sebesar penghasilan yang ada di tahun Ya, 2020 ya. Jadi nggak ya. boleh langsung tiba-tiba jebret banyak nih langsung Nggak hartanya boleh. nih. Nah, Maksimal penambahannya adalah sebesar penghasilan di tahun 2020. ya. Gitu. Nah, sekarang tarifnya nih. Tarif ya. Nah, sekarang tarifnya memang berbeda dengan kebijakan 1 dan lebih tinggi. Ya, karena ini bukan untuk alumni TA, tax amnesty ya. gitu. Jadi memang tarifnya yang kebijakan 1 itu lebih rendah karena sebagai penghargaan juga nih untuk yang sudah mengikuti tax amnesty. Ya, apresiasi Direktorat Jenderal Pajak kepada Betul. wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty dan menyukseskan program itu ya, Kang Roni ya. Nah, untuk yang kebijakan 2 ini itu tarifnya berbeda. Nah, kalau tadi kan 6, 8 dan 11. 11 ya. Sekarang tarifnya adalah 12, 14 dan 18. Iya, wah, memang selisih sih, tapi nggak sebesar kalau kita tidak mengungkapkan ya, Kang Roni ya. Iya, betul gitu. Dan ada privilege tambahan nih. Iya, privilege-nya betul. Kalau kita sudah mengungkapkan harta karena tidak akan diterbitkan ketetapan atau mungkin tidak akan diperiksa. Tidak akan diperiksa. Sampai dengan tahun 2020. Oh ya, ketika kita sudah mengungkapkan harta-harta yang kita lupa itu, nggak akan kita kena periksa ya? Tidak akan diperiksa sepanjang memang tidak ditemukan harta lain yang belum diungkapkan. Oh, tapi jadi intinya kalau mau diungkap ya ungkaplah semua. Ungkaplah semua. Betul, ya. Terus supaya daripada tiba-tiba ternyata ada yang kita dapat dari data karena kita join apa tuh namanya? IOI tadi iya, ya. IOI Ya. tadi. Tiba-tiba ada lagi, kaget lagi dan nggak tahu mungkin di tahun depan apakah akan ada program PPS lagi atau tidak. Jadi lebih baik diungkapkan saja semuanya. Betul. Ya. Intinya sih program tax amnesty atau mungkin sekarang PPS ini kan Iya, PPS. jangan diharapkan akan terulang lagi di Iya. tahun-tahun mendatang gitu. Enggak. Emang ini kesempatan yang terbatas dan kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Gitu, ya. Intinya kalau kita mengungkapkan sesuai dengan aturan perpajakan, maka kita pasti lebih tenang. Iya, betul. Dan sudah dijamin loh, ini tidak akan ada pemeriksaan. Iya, sepanjang harta tersebut sudah diungkapkan. Iya benar. Berarti benar-benar langkah yang tepat ketika kawan pajak itu memilih untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Karena di sini sudah ada jaminan sendiri dari Direktorat Jenderal Pajak ya, Kang Roni ya. Kalau memang sudah semua hartanya itu diungkap, nggak bakal ada pemeriksaan. Itu kan sudah merupakan apa ya? Itu sudah janji yang tertuang di undang-undang. Iya, janji betul. Janji yang sudah tertuang di undang-undang. Jadi tidak mungkin dilanggar gitu iya, ya. karena sudah ada hitam di atas putihnya. Sudah Iya, ditetapkan betul. undang-undang loh gitu ya. Betul. Nah, sekarang kita Kalau tarif tadi iya, ya. tarif tadi baru bahas di permukaan aja nih. Boleh Kita ya, belum secara lebih mendalam apa sih tarifnya perbedaan berapa tiga sih tarif gitu ya. itu ya. Tadi kan 12, 14 dan 18. Nah, perbedaannya apa? Ya mirip term and conditionnya sama dengan di kebijakan 1 tadi. Ya, tapi itu untuk yang tarifnya saja yang berbeda gitu. Tarifnya oh iya, tapi yang untuk 12 ketentuannya sama. Yang untuk 12% itu term and conditionnya sama. Oh yang iya. Untuk harta dalam negeri atau dan harta yang luar negeri yang direpatriasi. Direpatriasi. Yang 12% dan 14% sama. Sama ya. Yang membedakannya tadi dua tadi ya. Iya. Nah, kalau dia memenuhi salah satu persyaratan Di antara dua tadi. Yang pertama tadi disimpan atau diinvestasikan di SBN. Ya. Yang kedua adalah diinvestasikan di renewable pengolahan sumber daya alam dan renewable energy atau energi terbarukan. Nah, itu salah satunya terpenuhi maka sudah boleh menggunakan tarif yang paling rendah yang 12% tadi. Oke. Nah, kalau memang tidak diinvestasikan di 2 item tadi, itu ya harus menggunakan tarif yang 14%. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata wajib pajak saya tidak mau memindahkan harta di luar negeri nih, maka atas harta yang dari luar negeri itu yang tidak direpatriasi itu menggunakan tarifnya yang 18%.
Oh begitu ya kawan pajak ya. Ya, kita sudah sangat mendalam sekali membahas mengenai program pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure program ini yang hanya berlaku sampai bulan Juni ya. 30 Juni 30 2022. Juni 2022 aja. Ibaratnya cuma setengah tahun ya Kang Roni ya. Iya. Iya. 6 bulan lah. 6 bulan, Ya, 6 dari bulan 1 persis. Januari sampai 30 Juni 2020. Iya, tapi sebenarnya ada satu hal lagi Kak Roni yang mungkin kawan pajak ini penasaran. Kalau TA dulu kita kan masih harus mengisi form secara manual. Terus antri panjang tuh bisa sampai berjam-jam bahkan berhari-hari kali ya. Nah, kalau PPS ini seperti apa sih Kang Roni? Apakah kayak gitu juga atau ada yang beda nih? Beda. Oke. Kalau TA dulu kan kita ingat nih apalagi di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir. Daerah periode pertama, periode kedua, Iya. periode ketiga gitu. Itu antri tuh gitu ya. Wajib pajak sampai antri gitu. Nah, berkaca pada proses TA dulu. Iya, pada program TA atau Dan kita kan masih pandemi nih. Gitu. iya. Pandemi kan nggak boleh tuh yang namanya berkerumun. Betul. Kunjungan pun dibatasi. Nah, Direktorat Jenderal Pajak untuk PPS ini Iya. itu memang hanya memakai online saja. Hanya online Online saja ya. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya mengikuti PPS seperti dulu ambil nomor antrian, Iya. antri terus diterima oleh petugas. Sekarang tidak ada lagi proses yang manual. Tidak Semuanya sudah full online. Oh, semuanya sudah full Semuanya online ya. gitu. Full online-nya itu kalau ada yang online-nya di mana nih? Iya, Gitu, biasanya saya kan tanya bingung nih, nih, iya. Online-nya di mana nih? Nah, online-nya itu ada di DJP online. Di DJP online. Jadi kalau kawan pajak di sini sudah terbiasa misalnya mengisi SPT SPT tahunan tahunan ya. dengan login di DJP online. Ya. Nah, sama PPS pun adanya di DJP online tersebut. Oh Nah, iya. dengan betul. NPWP dan login passwordnya itu sama Oh, dengan sama. DJP online. Oh ya, berarti nanti wajib pajak tinggal masuk ke djponline.pajak.go.id seperti saat pelaporan SPT. SPT tahunan. Kemudian nanti di sana sudah disediakan nih form Ya. untuk pengisian program Disediakan PPS ya. menunya PPS. Oh, menunya PPS, ya. Gitu. Nah, kalau sudah terbiasa mengisi SPT, Iya. itu kan ada yang namanya e-form. Iya, e-form. Nah, PPS ini juga sama. Oh, sama. Sama seperti e-form. Jadi nanti ada kita ikut PPS, Iya. nanti diunduh tuh Iya. formulirnya bentuknya e-form. Bentuknya e-form. Terus Oh, kita gitu. Kita butuhkan isi, viewernya betul. ya. Ini kan PDF ya, jadi Oh, PDF. jadi Bisa. tidak usah ada viewer yang macam-macam ya. Oh, begitu. Kan dulu kan harus install untuk viewer Iya, kalau khusus dulu ya. kan harus ada viewer khusus untuk e-form. Karena memang viewernya harus disupport oleh salah satu aplikasi saja misalnya. Iya. Kalau sekarang enggak, kalau PDF kan aplikasinya sudah banyak tuh yang bisa buka. Nah, kita isi e-formnya. Iya. Kemudian setelah kita isi e-form, intinya gini, hanya dibatasi yang berhak saja yang untuk isi. Oh, Misalnya iya. kalau untuk yang kebijakan 1 kan khusus yang alumni TA nih. TA ya. Nah, itu memang yang bisa mendownload atau mengunduh formulir e-form untuk PPS kebijakan 1 itu hanya yang memang dulu sudah ikut TA saja. Oh, berarti sudah terspesialisasi ya. Sudah di-restricted ya. Ah, maksudnya. dia Sudah di-restricted dibatasi, untuk orang-orang tertentu. hanya ya. yang memang berhak saja. Yang memang berhak saja ya. Terus nanti kalau kita ikut kebijakan 2, itu hanya orang pribadi saja yang bisa mendownload Oh, iya. atau mengunduh ya. Untuk yang badan itu memang tidak bisa untuk mengunduh. Memang sudah dibatasi seperti itu. Di sistem kita sudah dibatasi. Iya. Yang dapat mengunduh itu hanya yang berhak. Berarti luar biasa. Ya. Berarti nggak bakal ada yang salah nih. Ternyata ternyata bisa semuanya bisa mengunduh. Betul. Ya, jadi Nah, nanti diisi e-formnya, isinya seperti kita ngisi harta di SPT tahunan. sama ya. Sama, Jadi mirip lah gitu ya. mirip. Nah, jadi tahun berapa, tetapi tadi untuk yang kebijakan 1 dasarnya adalah per 31 Desember 2015. 2015 Yang untuk kebijakan 2 dasarnya adalah per 31 Desember 2020. 2020. Ya, Oke. gitu. Nah, setelah kita unduh e-formnya, Iya. kita isi. Nah, nanti untuk mengupload atau mengunggah ya. Mengunggah. Untuk mengunggah itu sama seperti SPT, kita perlu nomor token juga.
Oh iya, nomor Ya, token. kan kalau SPT kan sama tuh. Sama klik Token kan, tokennya ya. tokennya kan nanti dikirim ke email. Iya, by email. Ke email, nah dikirim ke email. Nah, kemudian kita masukkan tuh tokennya, Iya. nomor tokennya dimasukkan, lalu kemudian kita Kirim. unggah. Oh iya, kita unggah. Nah, bisa dikirim lah, unggah Iya, dulu, klik unggah. unggah. Nanti akan ada tombol bahwa sudah ada arsip kita. Gitu. Oh iya Nah, betul. itu bisa dirubah kemudian bisa gitulah. Selama masih berlaku atau Maksudnya arsip itu sepanjang memang belum dibayar, oh itu iya. bisa dirubah. Oh Atau sudah dibayar pun bisa dirubah sepanjang belum dikirim. Nah, setelah di aplikasi tersebut itu kemudian kita bisa meng-create atau membuat e-billingnya. Oh, berarti langsung otomatis dari Otomatis. oh Jadi iya. e-billing itu hanya bisa dibuat di DJP online Oke. oleh wajib pajaknya sendiri. Iya. Iya. Nah, kalau SPT kan e-billing bisa dibuat siapa saja. Atau kita juga mau e-billing itu dibuat nominalnya kan kita masukkan tuh. Iya. Kalau ini dibuat otomatis nanti bisa di-create dengan jumlah pembayaran disesuaikan dengan formulir yang kita isi gitu. Jadi e-billingnya nanti dibuat, kemudian setelah dibuat di DJP online juga ya. Iya. Setelah dibuat dan dibuat itu kalau kita sudah ada arsip untuk e-formnya. Kalau tanpa arsip kita nggak bisa dibuat e-billing dulu nih. Gitu. Jadi harus sesuai Berarti dengan harus sesuai jumlahnya harus sesuai dengan yang kita isi. Iya. Di formnya itu nanti e-billingnya berapa dibuat. Nah kalau misalnya sudah ada e-billingnya kita bisa bayar tuh gitu ke bank persepsi atau mungkin di tempat pembayaran lain yang memang Melayani pembayaran melayani tersebut pembayaran untuk pajak ya. Iya. Nah setelah e-billing tersebut dibayar, kemudian kita bisa mengirimkan file tersebut. Nah, kalau sudah dikirimkan ya sudah dimasukkan NTPN-nya, Iya. lalu kemudian kita kirim. Ya sudah kalau dikirim nanti akan langsung muncul ada buktinya. Betul ya buktinya kan di situ ada tuh Iya. dimasuk ke email ya. Iya sudah masuk ke Ke email. email nanti surat keterangannya pun nanti akan langsung terbit. Oh langsung terbit Betul. setelah kita kirim ya. Kita kirim. Setelah kita kirim berarti surat keterangannya langsung Langsung terbit. terbit. Nah nanti akan dilakukan penelitian di belakang. Iya. Jadi sekarang penelitiannya akan dilakukan setelah surat keterangannya terbit. Oh begitu. Jadi dilakukan Iya, penelitian. Kalau memang sudah sesuai, maka tidak akan lagi pembatalan atau mungkin keharusan untuk membayar lebih gitu ya, tidak ada. Tetapi kalau misalkan berdasarkan hasil penelitian ditemukan ternyata kita ini ada kekurangan membayar atau mungkin ada kesalahan tulis atau apa, nanti akan dilakukan verifikasi. Oh begitu, berarti sepanjang belum dikirim formulir tersebut wajib pajak masih bisa mengganti atau menambahkan mengedit ya betul, mengedit misalkan ada daftar harta yang mungkin lupa-lupa atau belum bentar deh diingat-ingat satu-satu dulu inputnya gitu masih betul, bisa ya masih Kang bisa. Roni. Iya betul banget. Berarti kawan pajak tadi sudah kita dengarkan bersama informasi tentang program pengungkapan sukarela atau Voluntary Disclosure Program yang merupakan salah satu program unggulan ya. Program unggulannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program yang digulirkan hanya di 6 bulan ini ya. Hanya di 6 bulan ini karena untuk menimbulkan untuk membangkitkan. Untuk intinya gini. Kalau dulu pahlawan itu berjuang dengan senjata, maka sekarang kecintaan terhadap negara itu diwujudkan melalui ketaatan kita terhadap untuk membayar kontribusi ke negara, khususnya betul pajak banget. Iya, karena ya kontribusi warga negara ini bisa dirasakan oleh semua warga negara juga ya, dari kita untuk kita ya. Ya betul banget. Dan juga kawan pajak mengingatkan kembali, ini sudah tanggal 4 Januari. Kita sudah mengetahui informasi tentang program pengungkapan sukarela ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikut program pengungkapan sukarela karena seperti yang dikatakan oleh Kang Roni tadi, belum tentu kesempatan ini datang 2 kali. Dan untuk kawan pajak mungkin yang masih butuh pertanyaan ataupun juga informasi lebih lanjut. Dan satu lagi nih Mbak Jo. Oh ya satu lagi. Kita himbau memang jangan dinanti-nanti. Jangan dinanti-nanti. Jangan diakhir-akhirkan. Iya, jangan diakhir-akhirkan. Silakan kalau memang datanya sudah siap. Iya betul, karena sudah dikasih tahu sama Kang Roni tadi ya, apa-apa saja yang perlu disiapkan. Datanya sudah siap, uangnya sudah ada. Iya. Untuk membayar tebusan tadi. Betul. Silakan. Disegerakan. Jangan diakhir-akhirkan. Jangan diakhir karena karena ya gitu kadang ya kalau kita ini
budayanya seperti itu. Iya, budaya belum mepet tuh, ntar masih bulan 6 nih baru bulan 1. Ada peribahasa makin mepet makin update. Tapi enggak lah, jangan untuk di sini. Iya. Kita tidak akan ada perubahan lagi insya Allah untuk aturan. Iya. Maka ya silakan kalau memang sudah ada sudah ada hartanya sudah jelas tuh, harta mana saja yang mau diungkapkan. Terus juga uangnya memang sudah ada, silakan disegerakan, jangan dinanti. Ya justru karena masih ada waktu yang tersisa, masih ada kurang lebih 2 bulan ini bukan untuk biar kita dinanti-nantikan ya, tapi karena supaya kita masih bisa merefleksi lagi kira-kira apa nih yang masih belum, yang masih belum. Satu lagi nih Mbak Yun, bahwa surat pemberitahuan pengungkapan harta gitu ya, itu tidak hanya boleh dilakukan sekali. Jadi intinya kalau misalkan sekarang kita sudah ungkap, oh ternyata di kemudian asal jangka waktunya sampai 6 bulan sampai Juni besok 30 Juni 2022 ternyata ada yang kurang nih, boleh kita menyampaikan SPPH kedua, SPPH ketiga juga boleh. Iya, berarti memang harus segera ya, karena untuk berjaga-jaga semisal ada mungkin yang kawan pajak masih ada lupa-lupanya gitu kan, karena belum tentu ya. Ya, takutnya kan kalau di nanti ada yang lupa. Wah, nggak bisa lagi menyampaikan lagi. Ya. Dan belum tentu bakal ada PPS lagi kan, Kang Roni. Iya betul banget. Program ini jangan sampai di kedepannya itu di nanti ya. Iya, kayak besok ada lagi deh, ada lagi deh. Kapan ya ada lagi enggak. Iya. Nah, silahkan untuk dimanfaatkan nih di 6 bulan ini secara maksimal, secara taat ya gitu. Semuanya diungkapkan secara maksimal nih gitu ya, dan kalau bisa ya semuanya sudah diungkapkan sajalah, jangan ada yang tutupi lagi. Iya. Karena ini merupakan kesempatan emas ya, kesempatan yang langka. Pajak nih jangan ada dusta di antara kita. Waduh, betul. Jangan sampai ada harta yang tidak diungkapkan. Iya. Gitu ya. Ya betul banget. Dan juga untuk kawan pajak mengingatkan kembali untuk kawan pajak yang mungkin masih butuh informasi tentang program PPS ini, bisa langsung klik aja di website pajak.go.id ya Kang Roni ya. Betul. Dan untuk kawan pajak mungkin yang masih bingung tentang panduan, mengisi formulir atau apa, bisa datang saja ke kantor pajak, tapi harus antri dulu ya Kang Roni ya. Iya, dan antriannya sekarang online ya. Betul ya. Di kunjung.pajak.go.id, dan juga bisa langsung telepon di call center khusus nih. Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan call center khusus untuk PPS ya. Khusus untuk yang PPS saja. Iya betul, di 15008 ya Kang Roni ya. Betul. Ya. Baik kawan pajak, kita sudah mendengarkan secara terperinci dan secara mendalam mengenai program pengungkapan sukarela ini. Dan jangan lupa, karena sudah tanggal 4 Januari nih, kembali saya ingatkan sudah 4 Januari. Segera langsung lengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Kita sudahi podcast kali ini ya Kang Roni ya. Kita sudah podcast kali ini kawan pajak, dan terima kasih banyak untuk kawan pajak yang telah menyaksikan dan mendengarkan podcast kita. Selalu dan tetap bersama kita di podcast Kanal Edisi 320 bersama saya Ajun Normalita dengan tema-tema lain yang tidak kalah menarik. Tetap jaga protokol kesehatan, dan Kang Roni terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan membagi ilmunya bersama kita tentang informasi program pengungkapan sukarela. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan pajak kuat, Indonesia maju.